wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dias Ahmad. Hari ini kita akan membahas mengenai sebuah tema yang cukup menarik, di mana pelanggan itu menemukan terjadi perbedaan harga antara pada saat dia melihat harga di buku menu. Kemudian pada saat dia melakukan pembayaran di kasir. Ini sering terjadi di restoran-restoran yang masih menggunakan buku menu manual. Contohnya ada pelanggan yang dia memesan gurame bakar. Dia lihat di buku menunya, tertera gurame bakar harganya satu porsi adalah Rp60.000. Setelah dia makan, kemudian dia pergi ke kasir untuk membayar, ternyata begitu di kasir, dia mendapati struknya di situ tertulis harga gurame bakarnya 68.000 misalnya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ketika terjadi kenaikan harga, seharusnya yang diupdate adalah pertama di komputer kasir dan yang kedua di buku menu untuk pelanggan. Nah, dalam kasus yang tadi saya ceritakan, pihak restoran melakukan update kenaikan harga di komputer kasir atau di point of sale, tetapi lupa melakukan update harga pada buku menu. Sehingga terjadilah perbedaan ini. Nah, kalau kita tidak menyikapinya dengan cara yang benar, maka pelanggan tentu saja akan komplain. Dan sudah pernah terjadi, saya alami di beberapa kejadian, pelanggan yang mendapati perbedaan harga itu umumnya akan marah. Nah, ini tentu saja wajar sekali. Kenapa? Karena pelanggan merasa dibohongi. Itu bisa saja terjadi karena ketika di buku menu harganya murah, ternyata begitu di kasir harganya menjadi lebih mahal. Nah, supaya tidak terjadi komplain, maka ada dua pendekatan yang harus kita lakukan. Pertama, apabila harga di buku menu itu lebih murah dan harga di komputer kasir yang sudah diupdate itu lebih mahal, maka kita harus tetap menggunakan harga di buku menu yang lebih murah. Kedua, apabila harga di buku menunya lebih mahal dan harga di komputer kasir itu ternyata lebih murah, maka kita gunakan harga yang ada di komputer kasir, yaitu harga yang lebih murah. Jadi prinsipnya, ketika terjadi perbedaan harga antara di komputer kasir dan di buku menu, maka yang kita gunakan adalah harga yang lebih murah. Harga yang lebih bisa diterima oleh pelanggan. Nah, kenapa kita berikan harga yang lebih murah? Karena memang terjadinya perbedaan harga ini bukan karena kesalahan pelanggan, tapi karena kesalahan kita sebagai pihak restoran.
Jadi karena kita sendiri yang melakukan kesalahan, maka kita sendiri yang harus menanggung konsekuensinya. Kita mendapatkan dampak atau akibat dari kelalaian kita sendiri. Oke, jadi dalam kasus pelanggan mendapatkan perbedaan harga antara harga di buku menu dan harga di komputer kasir, maka harga yang diberikan untuk pelanggan adalah harga yang lebih murah. Oke, sampai di sini clear ya. Jadi mau kita update di komputer kasir itu menjadi harganya lebih murah atau lebih mahal, eh, apapun itu, maka harga yang didapatkan, harga yang kita berikan kepada pelanggan adalah harga yang lebih murah. Karena sekali lagi pelanggan tidak salah, itu terjadi karena kesalahan kita sebagai pihak restoran yang lupa melakukan update harga, baik menjadi lebih mahal atau lebih murah. Nah, bagaimana supaya hal ini tidak terjadi? Pertama, kita harus menggunakan checklist ketika kita merencanakan adanya perubahan harga, baik naik ataupun turun, supaya nanti dari supervisor atau captain itu menggunakan checklist tersebut untuk memastikan apakah yang di komputer kasir sudah diupdate, kemudian yang di buku menu juga diupdate ya. Meskipun hanya 2 saja, sederhana sekali, hanya di komputer kasir dan di buku menu, ini tetap harus kita lakukan. Dan harus ada yang bertanda tangan. Siapa yang melakukan update di komputer kasir, dia tanda tangan di checklist bahwa dia sudah melakukan update di komputer kasir. Siapa yang melakukan perubahan harga di buku menu, update harga di buku menu, dia juga harus bertanda tangan bahwa harga di semua buku menu yang ada itu sudah diupdate, sudah diubah ke harga terbaru. Begitu ya. Jadi apapun itu, ketika terjadi perubahan harga baik di komputer kasir maupun di buku menu, dua-duanya harus diupdate menggunakan checklist dan ada yang bertanda tangan, sehingga ketika terjadi kelalaian kita bisa meminta pertanggungjawaban kepada siapa yang melakukannya. Dengan cara seperti ini, semuanya nanti akan lebih hati-hati untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang bisa menimbulkan komplain pelanggan. Saya kira itu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih untuk atensi sahabat Resto Fokus. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan komennya, pertanyaan Anda di kolom komentar. Insya Allah saya akan membalasnya, atau Anda juga boleh menuliskan kira-kira topik apa yang nanti akan kita bahas untuk episode Resto Fokus TV selanjutnya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.